patut diduga gunakan uang korupsi Johnny G. Plate. Penahanan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate tentu meresahkan banyak pihak. Salah satu yang mungkin terdampak adalah kampanye pencalonan Presiden Anies Baswedan. Logikanya sederhana, Plate selama ini adalah pundi uang bagi kepentingan Partai Nasdem. Tidak ada sedikit pun yang berubah ikhtiar kita untuk bekerja menghadirkan keadilan, menghadirkan kesetaraan, menjaga persatuan, jalan terus. Inilah Anies Baswedan, nggak tahu maunya apa, mengekspresikan dalam kalimat-kalimat yang tidak jelas dan tidak dipahami oleh publik. Publik bingung, Anies ini ngomong apa, muter-muter nggak jelas. Anies dan Nasdem ini sama-sama sial. Nasdem salah usung capres sehingga elektabilitas terus turun. Anies salah pilih partai sebagai tempat bernaung akibat kasus yang menjerat Plate. Nama Nasdem makin jelek. Anies yang dari dulu sudah dicap buruk malah makin ambruk. Orang-orang pasti berpikir sesama orang bermasalah pasti berkumpul di satu tempat. Bakal Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan patut diduga gunakan uang korupsi betas Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate. Hal ini disampaikan Komisaris Pelni Dede Budiarto. Pasalnya ketika menjadi cagup di Pilkada DKI 2017, Anies Baswedan diketahui berhutang kepada Sandiaga Uno sekitar 50 miliar rupiah. Patut diduga duit korupsi yang merugikan negara 8 triliun akan digunakan untuk Capres yang suka ngutang ketika nyalon Pilkada DKI. Ngeri, kata Dede di akun Twitternya @kangdede78. Dede juga menyertakan foto yang menampilkan Anies tengah berfoto selfie berdua dengan Johnny G. Plate. Sambil membubuhi sindiran 8 triliun, ia juga mencolek Andi Sinulinga dan sejumlah pendukung Anies lainnya. Beneran tuh 8 triliun, tegasnya sebelumnya Kejaksaan Agung atau Kejagung Rabu 17 Mei 2023 menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka korupsi. Jadi kawan, kita sudah lihat potongan-potongan video tadi ya. Ya, berbagai cara memfitnah, menuduh Pak Anies terkait kasus korupsi Pak Johnny G. Plate. Jadi mulai banyak orang bersuara, ya bersuara menyudutkan Pak Anies, padahal tidak ada yang belum ada sampai sekarang. Karena apa? Ini Pak Anies Baswedan ini mau maju calon presiden karena desakan rakyat yang ingin perubahan. Bukan desakan partai politik seperti yang lainnya. Karena begitu besarnya animo masyarakat untuk menginginkan perubahan, maka rakyat yang menginginkan perubahan ini bersama-sama meminta agar Pak Anies maju menjadi calon presiden. Nah, di tengah semakin besarnya harapan rakyat ini, Partai Nasdem melihat peluang. Demokrat dan PKS. Jadi ini terus difitnah. Nah, ini juga di thumbnailnya saya lihat. Ya, di thumbnail video tadi, dia tulis begini, narasinya di thumbnailnya nih. Ini ada wajahnya Pak Anies. Di situ ada KPK, di situ ada aparat Polri. Dia tulis update terkini, Anies dijemput paksa KPK. Johnny Plate bongkar nama-nama yang menikmati uang BTS. Nah, ini juga fitnah, ini hoax disebar. Faktanya Pak Anies tidak dijemput paksa KPK saat ini. Tidak ada, ini fitnah yang terus menjelekkan nama Pak Anies. Kemudian judul di video ini, Anies langsung disikat KPK. Johnny Plate akui nama yang terlibat uang korupsi BTS. Faktanya tidak ada. Nah, ini saya dapatkan dari salah satu channel YouTube. Anak negeri. Ini anak negeri nih.
diunggah 23 jam yang lalu. Ini dia, diunggah 23 jam yang lalu. Jadi ini anak negeri ini pemilik channelnya menyebar fitnah, menyebar hoax. Ya, kepada Pak Anies. Tentunya ini berbahaya. Menyebar hoax, menyebar fitnah. Ini tentunya berbahaya. Merusak persatuan. Merusak nama seseorang. Memang dilema. Kalau kita lihat survei-survei yang beredar, ya survei-survei nasional, yang tidak senang dengan Pak Anies, dalam survei Pak Anies selalu di urutan nomor 3. Selalu berada di urutan nomor 3. Di urutan nomor 1 selalu gantian. Kalau enggak Pak Ganjar ya Pak Prabowo. Nomor 2 juga demikian. Kalau enggak Pak Ganjar, Pak Prabowo. Tapi selalu Pak Anies nomor 3. Tapi kenapa Pak Anies selalu difitnah? Selalu berusaha untuk dijegal. Oh, dalam survei Pak Anies selalu dibawa. Apa yang kalian takutkan? Jangan-jangan survei itu survei bohong. Jangan-jangan survei sebenarnya yang selalu paling atas itu Pak Anies. Buktinya fitnah terus disebar untuk Pak Anies. Hoax terus disebar. Ya seperti salah satu channel YouTube yang saya bilang tadi itu. Yang ini. Ya. Ini anak negeri, channel anak negeri. Ini kalau menyebar fitnah. Menyebar hoax. Ya, akhirnya orang awam taunya, oh, Anies ditangkap, oh, Anies begini. Ini sangat berbahaya, ini tidak fair. Yang sekali lagi, Pak Anies itu calon presiden yang diusung oleh rakyat yang ingin perubahan. Bukan ucuk-ucuk langsung diusung oleh partai Nasdem, Demokrat, PKS. Tidak. Awalnya karena ini kehendak sebagian besar rakyat Indonesia. Maka itu Nasdem, Demokrat, PKS melihat peluang. Oh, ini Anies ini muncul karena kehendak rakyat. Dirangkullah Pak Anies, diambillah Pak Anies. Agar bisa masuk persyaratan untuk capres terpenuhi. Maka berkumpullah ketiga partai ini, yaitu Nasdem, Demokrat, PKS yang disebut koalisi perubahan. Tentunya sebagian besar rakyat Indonesia yang mendukung Pak Anies ini, ya sudah pasti akan memilih ketiga partai ini, Nasdem, Demokrat, PKS. Belum lagi kita lihat demo berjilid-jilid anti Omnibus Law dari mahasiswa, dari masyarakat, dari buruh. Ya, yang menolak undang-undang Omnibus Law bukan banyak tuh. Ya, pasti memilih di antara Demokrat dan PKS karena selama ini hanya dua partai yang menolak. Ya, yang menolak undang-undang Omnibus Law, yaitu Partai Demokrat dan PKS. Ayo kawan, bersama saya MPS, kita terus lawan basir-basir hoax. Kita terus luruskan berita-berita miring. Siapapun. Baik yang videonya kawan.